Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Insan C semua dimanapun kalian berada. Sobat Insan C, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Kalau lagi bisa gimana Bang? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Talkcase, a talk with Insan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Insan C, apa kabarnya nih? Kembali lagi di Talkcase, a talk with Insan C. Nah, kali ini, di episode kali ini, kalian bakalan ditemenin sama aku, Belia Putri Prameswari, bersama seorang guest star yang wow banget nih, sangat menginspirasi. Karena alhamdulillah, guest star kita berhasil lolos masuk program KLIS, yaitu sebuah program exchange ke Amerika. Wow banget ya. Langsung aja kita sambut guest star kita hari ini, Adam. Hai Adam. Halo. Apa kabarnya nih Adam? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Puasa Adam hari ini? Alhamdulillah. Selama ini udah ada bolong? Udah ada belum? Semoga enggak ya, semoga full aja nih. Nah, kita di beberapa menit ke depan kita bakalan ngobrol sama Adam soal lolosnya Adam ke program KLIS nih. Nah, langsung aja, kenapa sih awalnya Adam pengen ikut sama program ini gitu? Kenapa Adam pengen mengikuti, berpartisipasi dalam program ini? Ini dari awal-awal kali ya? Dari awal kali. Awalnya itu kan belum ngerti apa-apa sama sekali tentang program ini. Jadi pas waktu masuk ke MAN IC ini, itu belum tahu apa-apa programnya tentang ini. Terus pas tiba kita ada matsama, pengenalan madrasah, ibaratnya mosnya lah. Nah, pas tiba itu dengar berita kalau Bang Satria Wijaya, salah satu kelas di MAN IC itu lolos pertukaran pelajar ke Amerika. Pas tiba dengar itu kan, ngeri kali sih Bang ini. Iya, bisa lolos gitu kan. Tapi belum tahu itu kayak mana persyaratannya, kayak mana itu belum tahu. Nah, terus pas tiba beberapa waktu kemudian ada alumni kita, Bang Fahri Al-Hadid, itu angkatan pertama yang lolos juga program ini dan udah kembali dari programnya, jadi udah kembali ke Indonesia dan udah masuk IC juga. Sementara kan kalau Bang Satria kan mau berangkat. Nah, jadi pas tiba Bang Fahri kesini, udah masuk asrama dan masuk IC, itu ada satu momen pas waktu itu kira-kira ba'da asar, setelah asar kan setelah sholat asar berjamaah. Nah, pas tiba habis asarnya itu tiba-tiba hujan lebat. Karena hujan lebat akhirnya nggak bisa keluar masjid dong. Nah, basah. Jadinya saya memilih untuk kembali masuk ke dalam ke masjid. Pas tiba masuk ke dalam masjid, kok ngelihat gitu kan ada perkumpulan. Nah, rupanya ada Bang Fahri di situ. Pas tiba dideketin, rupanya lagi bahas-bahas tentang program ini. Nah, dari situlah awalnya dari pertemuan itulah nanya gitu ke Bang Fahri, Bang gimana sih cara ikut ini, apa aja yang harus disiapin, apa aja. Terus sampai akhirnya saya nanya gini, Bang, kalau saya ikut bisa lolos nggak kira-kira Bang? Nah, itu kata Bang Fahri bilang kayak gini, kamu mau ikut ya? Kalau mau ikut coba aja dulu. Kayaknya nggak lolos lah Bang, bilang gitu kan. Baru itu kata Bang Fahri, emang kau tahu kalau kau itu nggak lolos? Baru itu diam kan. Kalau kau nggak tahu nggak lolos coba aja dulu. Nah, intinya Bang Fahri itu kayak ngiyakinin supaya coba aja dulu. Nah, akhirnya dari situlah kayak ada keinginan, wah kayaknya bagus sih ikut program kayak gini. Dengar cerita Bang Fahri kan. Wow, keren banget. Berarti emang kadang tuh kesempatan berharga tuh datang dari momentum kebetulan gitu ya, Adam. Hujan lebat terus gak bisa pengasuhan. Wow, keren banget. Nah, waktu mau mengikuti programnya ini kan melewati beberapa tes kan ya, Adam. Nah, tesnya tuh apa aja sih? Di tahap pertama apa aja, Adam? Jadi di tahap pertama itu ada ngurus berkas. Ya berkas-berkas yang perlu disiapkan ya, seperti akte kelahiran, data diri kita, foto. Kita juga ada suruhan ngisi esai, ngisi berbagai banyak lah yang harus disiapkan. Itu kalau masih di tahap awal masih berkas-berkas saja sih yang perlu diisi. Selain berkas-berkas, ada lagi nggak ada? Oh iya, ada seperti kayak ngisi esai, baru tuh ngisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang di esainya itu apa dong? Esainya itu pas waktu itu ada topiknya, dikasih topik dari sananya. Nanti kita buat esai tentang ya topik yang itu yang dipilihkan. Terus ada cerita menarik nih. Apa tuh, Dam? Jadi kan kalau kita ngisi berkas itu kan
apa ya, ribet ya. Nah, Ya. ribet kali. Jadi pas tiba ngisi berkas itu sambil Fahmil tingkat provinsi di Tanjung Pinang. Oke. Ketika Fahmil di Tanjung Pinang itu, saya ini sekalian juga ngisi berkas KLS-nya ini. Jadi betul-betul apa ya? Betul-betul kayak terpecah dua. Mana ini yang mau difokusin? Nah, akhirnya dari situlah kayak ngerasa apa nggak usah ikut ya? Apa gimana ya? Oh, ikut nggak ya? Ikut nggak ya? Cuman karena di situ bisa yakin, bisa ikut, bisa karena dari awal tadi kan yang pasti itu kayak aku mau ikut gitu. Akhirnya tetap diperjuangin, akhirnya bisa lolos. Itu memanage waktunya gimana tuh dalam waktu itu kan ada dua hal yang harus Adam fokuskan Iya. gitu kan. Nah, itu gimana tuh manage waktunya waktu itu? Itu waktu itu yang biasanya dari pagi sampai sore untuk menghafal, malamnya murojaah. Jadinya saya bagi waktu kayak dari pagi sampai siang itu udah hafal aja. Banyak-banyaknya hafal dulu. Pas tiba sorenya murojaah sampai jam 5:30, jam 5:30 lah. Nah, nanti pas tiba malamnya habis isya, nah, langsung ke sekolah, langsung nyari wifi, nah, langsung baru ngerjain lagi berkas-berkas itu. Dan itu bahkan sampai lomba di Pinang pun itu juga belum. Jadi pas tiba kan udah ke Pinang tuh, udah itu kan sebelum kita lomba kan ada beberapa hari dulu di Pinang. Nah, waktu di hotel itu juga alhamdulillah di hotel itu ada wifi-nya, ada wifi-nya, jadi bisa sekalian ngisi berkas-berkasnya. Oh, jadi Ya. sampai di sana pun ada masih ngurusin program ini ya? Ya, betul. Wow, terus ada nggak sih kesan-kesan nih dari teman Adam setim gitu kayak, ih takutnya nggak fokus nih atau gimana, ada nggak sih gitu? Pasti ada lah, karena kan kita kan satu tim itu kan bertiga kan. Jadi kalau kita ini kan ibaratnya harus nyatu gitu kan. Iya. Nah, harus nyatu. Terus kalau ada satu orang yang misalkan udah ngapal banyak kali, terus tiba-tiba ada satu yang lemah, ada yang kayak lagi nggak semangat ngapal, pasti yang satu itu kayak ngerasa gimana sih biar kawanku ini tenang. Jadi biar aku tetap semangat gitu, aku selalu apa ya sama si Rehan salah satu tim aku kayak selalu dites-tes terus, selalu diingatin supaya hafalannya ditingkatin lagi. Wow, keren banget ya managing time-nya Adam. Tapi alhamdulillah waktu itu terbukti kalau tim Adam berhasil ya sampai nasional bahkan ya. Ya, alhamdulillah banget, keren banget dengan Adam guys. Terus setelah seleksi yang esai dan berkas itu, ada seleksi selanjutnya apa tuh Dan? Jadi kan itu kan seleksi yang tadi itu kan seleksi di belum masih seleksi awal lah, masih berkasan. Selanjutnya lolos dari sana kita seleksi tingkat chapter. Nah, chapter dari Batam ini kita masuk ke chapter Padang. Nah, seleksi di chapter Padang ini ada 2, wawancara bahasa Indonesia sama wawancara bahasa Inggris, itu aja. Nah, ada bedanya nggak sih Dam seleksi tahun-tahun sebelumnya? Karena kita COVID kan, tahun Adam 2020 seleksi itu, ada nggak sih bedanya Dam sama seleksi tahun-tahun sebelumnya? Yang pasti adalah yang pertama itu kalau kita nggak kondisi pandemi seperti ini, itu kemungkinan besar kalau seleksinya itu wawancaranya itu akan dilakukan secara langsung. Kalau kemarin ini karena kondisi pandemi, jadi melakukan wawancaranya itu via Zoom meeting. Via Zoom. Ada nggak sih tips-tips dari Adam nih buat, kan kadang orang tuh kalau misalnya udah ngelihat mau ikut sebuah program terus kayak ada seleksi wawancara, aduh udah grogi duluan nih, udah takut duluan, udah nggak mau. Ada nggak sih tips dari Adam gitu untuk wawancara? Kalau dari aku sendiri sih yang pertama itu ya baca doa dulu. Ini sebelum wawancara ya. Tapi sebelum wawancara ya baca doa. Tapi sebelumnya itu kalau kita untuk mempersiapkan wawancaranya itu kalau aku sendiri searching YouTube biasanya apa aja sih yang ditanyakan waktu wawancara pertukaran pelajar, aku searching itu. Nah, terus di sana itu aku banyak menemukan kesamaan kayak pertanyaannya ya kayak siapa sih diri Anda, baru tuh kenapa mau ikut program ini, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan besar bakal keluar di sana. Nah, dari situlah makanya aku bisa kayak oh nanti mungkin ini yang tanya, jadi aku harus nyiapin jawabannya. Kalau aku tanya ini nanti jawabannya ini gitu. Oke, berarti sebelum wawancara butuh searching dulu ya, Adam, dan berdoa pastinya. Nah, selanjutnya ke tahap nasional ya kan, Adam? Ya.
Nah, di tahap nasional itu seleksinya ada apa aja, Dam? Di nasional itu ada 3, dinamika kelompok atau diskusi kelompok lah. Ya. Lalu ada wawancara juga, ada juga membuat esai. Cuman kalau esai di nasional itu perbedaannya ialah kalau yang sebelumnya itu kan buat esai mungkin waktunya bisa jadi 2 minggu. Kalau ini cuma waktu 2 jam. Wow, keren sih. Terus pertanyaannya itu juga kaget lah pasti lihat. Nah, mekanismenya waktu esai itu kan via Zoom juga ya, Adam ya? Ya, betul. Nah, itu gimana sih mekanismenya waktu itu, cara pengawasannya seperti apa, Adam? Kan kalau nggak pandemi kan juga kita kan ke Jakarta offline juga kan. Nah, cuman karena pandemi jadinya pakai Zoom. Cuman kalau Zoom ini jadinya kita tuh harus kayak on mic, on cam, terus jadi kameranya itu bisa apa ya? Kameranya itu nampak paper kita itu di sini, tangan kita ngerjainnya itu wajib nampak. Oh, oke. Terus selain itu ada seleksi diskusi kelompok juga ya, Adam? Ya, betul. Nah, itu gimana tuh mekanismenya, Adam? Mekanismenya sebenarnya diskusi kelompok ini tuh mirip-mirip kayak diskusi organisasi, misalkan kayak diskusi OSIS gitu misalnya. Cuman masalahnya itu kalau kita mau diskusi OSIS kan kita sudah tahu apa yang mau didiskusikan sebelum kita diskusi. Nah, kalau ini kita dikumpulin, baru kita dikasih masalah, baru kita diskusikan gitu. Dan juga kalau OSIS kan kita nggak saling mengenal. Kalau OSIS kita saling mengenal. Cuman karena ini kan dari berbagai daerah Indonesia juga, ya kita pasti nggak saling tahu kan. Nah, terus juga ada beberapa sih hal-hal yang lucu kayak beberapa logat-logat. Walaupun bahasa Indonesia ngomongnya, itu logat-logatnya itu kayak tetap apa ya? Tetap berbeda pasti ya. Kayak orang-orang Bandung itu kan kayak berarti tetap, pandangan mereka ke Adam juga gitu, ya, beda mungkin, nih gitu. ya. Nah, terus pengumumannya kapan tuh, Adam berhasil lolos tuh? Pengumuman waktu seleksi nasional itu kira-kira 1 bulan yang lalu. Nah, cuman finalis atau bukan finalisnya kayak yaitu seminggu yang lalu. Oh, berarti masih hot banget ya. Waktu itu tuh keadaannya gimana sih, Dam? Kayak Adam kasih tahu siapa aja atau gimana sih, Dam? Jadi waktu itu habis sholat asar lagi. Nah, habis sholat asar mau ke asrama. Terus dipanggil sama Ustadz Hasan. Ustadz Hasan ngasih kabar kalau pengumumannya itu udah keluar. Karena pengumumannya udah keluar, saya sama ada teman saya langsung cepat-cepat cari laptop sama cari wifi untuk ngecek apa sih lulus atau enggak gitu kan. Jadi waktu di lab itu kondisi di lab itu ada anak-anak yang mau ikut lomba olimpiade. Nah, jadi ada kayak Fadil, ada Faizil di situ. Nah, jadi kami ngebukanya bareng-bareng itu. Nah, jadi pas tiba nampak gitu kan, selamat. Nah. Heboh nggak tuh langsung? Ya, lumayan. Alhamdulillah. Wow, terus perasaan Adam waktu itu apa, gimana? Senang sih. Terus kayak ada yang ngerasa puas gak sih, kayak wow, bisa nih ternyata membuktikan sama diri yang sebelumnya beberapa tahun lalu kayak nggak percaya kalau misalnya bisa lolos, itu ada nggak sih perasaan puas itu? Mungkin kayak puas karena apa yang udah capek-capek selama ini akhirnya udah lepas juga. Ya. Udah terbayar ya. Nah, terus persiapan Adam sekarang nih untuk ke selanjutnya yaitu berangkat ke Amerika ada apa aja? Mungkin kalau persiapan dari diri sendiri sih persiapan untuk mematangkan bahasa Inggrisnya sih. Betul-betul kayak membiasakan mendengar orang itu ngomong bahasa Inggris dengan cepat kayak gitu. Oh ya gitu. Terus ada lagi ya? Belum pasti ya Adam ditempatkan di mana dan kapan waktu berangkatnya? Untuk itu belum ada pengumuman selanjutnya. Oke. Kita bakal tungguin ya guys pengumuman selanjutnya, kabar dari Adam. Nah, terus nih kan ada beberapa teman dari IC juga yang sadly nggak bisa lolos nih dalam program yang sama, atau mungkin ada beberapa teman juga yang
mau ikut program exchange juga gitu. Ada nggak sih motivasi atau kata-kata dari Adam buat teman-teman kita semua? Ini kalau dari motivasi aku ya. Ini motivasi aku sih, tapi kadang kalau aku lagi jatuh, aku tetap ingat motivasi ini sih. Jadi motivasiku itu ya tetap manjada wajada lah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat kan. Contohnya itu aku kayak ngeliat itu kayak ada angkatan alumni yang satu, Bang Alif Akbar yang sekarang di Korea. Itu katanya itu dulu waktu di asrama itu betul mati-matian belajarnya. Nah, jadi aku kayak ngerasa kayak semua orang itu tahu resep sukses itu ya emang harus bersungguh-sungguh. Semua orang tahu kayak oh ya harus belajar, harus ini, harus niat lah. Tapi semua orang juga mau kayak mau ke Korea, mau nggak sih ke Amerika, mau, semua orang mau. Tapi nggak semua orang itu bisa nahan rasa sakit belajar, rasa penat belajar, pusingnya belajar, stresnya belajar, itu nggak semua orang bisa nahan itu. Jadi ketika aku kayak lagi down kan, ayo tahan. Emang harus ini jalannya. Kalau nggak gini nggak bisa. Dari situ sih motivasi kayak ketika aku lagi down. Dan juga buat teman-teman yang mungkin nanti mau kuliahnya mau keluar negeri, ya jangan takut capek. Ada yang bilang aku stres. Ya mungkin emang harus stres nih. Kalau nggak stres, jangan-jangan bisa nggak lolos nih. Karena orang kalau rata-rata cerita itu emang betul-betul hard worknya itu betul-betul perjuangannya betul-betul keras banget. Wow, thank you banget Adam. Itu motivasi yang sangat menurut aku sih, di aku sendiri kena, karena aku juga pengen buat exchange atau pengen sekolah di luar negeri juga. Pasti teman-teman juga kayak ngerasa wah iya juga ya, keren banget. Jadi intinya tuh teman-teman harus tahan banting ya, kuatin punggung karena nggak gampang gitu. Jadi harus siap gitu atas semua yang bakal dilaluin kan. Oke, thank you Adam udah cerita nih banyak, udah bagi-bagi sharing sama kita. Kita senang banget pastinya teman-teman dapat ilmu baru. Thank you Adam. Lain kali kita bakalan ngobrol lagi sama Adam tentang mungkin kalau Adam balik dari Amerika kita bakalan buat podcast lagi teman-teman. Kita wawancara lagi nih gimana perkembangan Adam. Thank you so much, thank you juga buat semuanya yang udah mau nonton dan sampai akhir udah mau nemenin kita berdua. Semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.